sang pemilik ini telah memasukkan arwah atau roh ya ke dalam sebuah boneka yang ia buat, yaitu arwah atau roh dari putranya sendiri. Halo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Creepy Zone. Di video kali ini kita akan bahas sebuah topik tentang boneka hantu. Jadi mungkin hal yang pertama di benak kalian, boneka adalah sebuah permainan ya yang tidak asing di telinga anak-anak dan merupakan permainan favoritnya para anak-anak. Mungkin di masa kecil kita semua sudah gak asing tentang boneka, dan banyak yang percaya bahwa sebuah boneka merupakan sebuah medium dan jembatan atau tempat tinggal para jin atau para arwah yang terjebak di dunia manusia. Dan sebenarnya boneka ini sudah ada sejak zaman prasejarah di sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, dan boneka tertua ditemukan di sebuah makam Mesir kuno dan makam Romawi kuno. Jadi gak asing lagi, dan banyak yang percaya bahwa zaman dulu boneka ini sering diletakkan di sebuah makam kuno sebagai simbol untuk penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi banyak orang yang mengait-ngaitkan tentang sebuah boneka untuk sebuah medium arwah. Lalu gimana jadinya kalau boneka-boneka ini dihantui atau dirasuki oleh arwah? Boneka hantu yang pertama yaitu boneka Mandy atau Mandy the Doll. Jadi boneka ini berdasarkan visualnya aja sudah seram ya. Dan menurut cerita, boneka Mandy ini atau Mandy the Doll ini diproduksi di negara Inggris dan Jerman di tahun 1910 hingga tahun 1920-an. Dan kisah mistis ini atau kisah mengerikan ini diceritakan oleh sang pemilik di tahun 1991. Jadi sang pemilik boneka ini mengaku sering mendapatkan teror gaib di rumahnya, dan terjadi persis di tengah malam. Jadi setiap malam ia sering mendengar suara jeritan atau tangisan bayi, dan awalnya si pemilik ini tidak sadar bahwa asal suara dari tangisan bayi ini berasal dari bonekanya sendiri, yaitu si Mandy the Doll. Lalu beberapa teror atau kejadian-kejadian mistis pun mulai terjadi terus-menerus hingga sang pemilik pun ketakutan dengan bonekanya sendiri. Lalu sang pemilik boneka ini memutuskan untuk menyumbangkan bonekanya ke Quesnel and District Museum and Archive. Hantu yang kedua yaitu boneka Robert atau Robert the Doll. Jadi boneka Robert the Doll ini berusia 117 tahun yang menyerupai sosok bajak pelaut anak kecil yang sedang duduk membawa anjingnya. Dan boneka ini disebut salah satu boneka berhantu dan menyimpan sebuah kutukan di dalamnya. Dan boneka ini sebenarnya dimiliki oleh seorang seniman Florida, yaitu Robert Eugene Otto saat masih kecil. Namun banyak kejadian mistis dan kejanggalan-kejanggalan saat boneka ini dimiliki oleh sang pemiliknya. Jadi mulai dari
suara cekikikan anak kecil di tengah malam di lotengnya, dan boneka ini berpindah dengan sendirinya, dan banyak benda-benda yang berpindah secara misterius. Dan pemilik pun menyadari ya bahwa kejanggalan-kejanggalan ini berasal dari bonekanya, yaitu boneka si Robert ini. Bahkan anak kecil tetangganya pun melihat bahwa boneka ini menoleh ke arah mereka ketika anak kecil ini melihat atau mengintip boneka Robert ini lewat jendela. Dan banyak orang yang percaya bahwa boneka Robert ini membawa malapetaka bagi siapapun yang memilikinya, termasuk kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia. Dan kengerian-kengerian pun banyak ya yang terjadi, dan banyak saksi ya yang melihat gitu. Si keluarga pemilik ini melihat bahwa boneka ini berpindah tempat, bahkan berjalan dengan sendirinya di tengah malam. Jadi akhirnya si boneka Robert ini berpindah ke pemilikannya berkali-kali, dan kejadian mistis pun tetap terjadi dan terus terulang gitu kan ya terjadi. Dan akhirnya saking banyaknya gangguan mistis, sang pemilik ini sudah tidak tahan dan memutuskan untuk menyumbangkan bonekanya ke Museum Fort East Martello, Florida, Amerika Serikat. Jadi boneka hantu yang ketiga yaitu boneka Okiko dari Jepang. Jadi mungkin beberapa dari kalian mungkin sudah tidak asing dengan cerita mistis tentang boneka Okiko asal Jepang ini. Jadi pada mulanya boneka Okiko ini merupakan sebuah hadiah dari seorang kakak kepada adiknya yang berusia 2 tahun di tahun 1918. Jadul banget ya. Dan kemudian setahun kemudian anak yang bernama Okiko ini meninggal dunia akibat sebuah wabah flu yang menyerang Jepang di tahun 1918. Lalu setelah meninggalnya si Okiko ini, sang orang tua Okiko menempatkan sebuah boneka yang dimiliki oleh anak tadi yang bernama Okiko di pekarangan rumahnya sebagai penghormatan. Namun keanehan pun terjadi. Si orang tua ini menyadari bahwa rambut dari boneka Okiko ini terus memanjang seperti layaknya manusia ya, mulai memanjang terus menerus. Bahkan rambut yang tumbuh ini mirip dan menurut kesaksian si orang tuanya mirip dan sama persis seperti rambut dari anaknya yang sudah meninggal. Lalu si kedua orang tua Okiko ini memutuskan untuk memberikan bonekanya ke sebuah kuil yang bernama kuil Manenji di Hokkaido, Jepang. Dan boneka itu disimpan di kuil Manenji sejak tahun 1938. Dan kabarnya rambut Okiko ini terus memanjang ya, hingga bahkan 30 cm per tahunnya, hingga para biksu ya atau pendeta di sana setiap tahunnya memotong rambut si boneka Okiko ini. Dan banyak orang yang berdatangan dan tidak percaya dengan kejadian aneh ini, dan beberapa pihak pun memutuskan untuk mengambil sampel dari rambut si Okiko. Dan yang mencengangkan lagi, setelah dilakukan penelitian, rambut yang tumbuh dari boneka Okiko ini merupakan rambut bocah yang berusia 10 tahun. Boneka hantu yang keempat yaitu boneka Letter. Di kejadian mengerikan ini berawal dari seorang laki-laki yang bernama Cary Wheaton pada tahun 1970. Jadi si Cary Wheaton ini masuk ke sebuah rumah berhantu dengan teman-temannya. Lalu ia pun menemukan sebuah boneka peninggalan suku Gipsi yang berusia 200. Boneka antik lah ya, boneka kayu antik.
Dan saat itu Carrie, namanya juga kepo ya, berusaha untuk mencari silsilah dan sejarah dari boneka antik yang ia miliki. Siapa tahu laku dijual dengan harga yang mahal. Namun betapa kagetnya ya si Carrie Wharton ini menemukan bahwa sang pemilik dari boneka ini telah mengukir bentuk anaknya sendiri yang telah meninggal di usia 6 tahun karena tenggelam. Dan si Carrie ini percaya bahwa sang pemilik ini telah memasukkan arwah atau roh ya ke dalam sebuah boneka yang ia buat, yaitu arwah atau roh dari putranya sendiri. Dan kejadian aneh pun yang mengerikan sering terjadi ketika orang berusaha untuk berinteraksi atau melihat boneka Leta ini. Leta. Dan sebenarnya banyak sih ya yang percaya bahwa memang gak di luar negeri, gak hanya di luar negeri, bahkan di Indonesia pun percaya bahwa sebuah boneka merupakan medium dari roh atau jin atau jiwa-jiwa yang terjebak di dunia manusia. Lalu boneka itu diberi nama boneka Leta atau Leda, dan kejadian mengerikan pun kerap terjadi, mulai dari suara jeritan "let me out" atau "biarkan aku pergi", dan beberapa anjing akan menggonggong agresif dan menyerang sang pemiliknya ketika diletakkan di dekat boneka Leta. Kalau menurut aku ya, kalau si anjing atau peliharaan apapun kalau sudah mulai agresif, dia pasti melihat sesuatu hal yang tidak dilihat oleh manusia, karena mereka sangat peka dan mereka mempunyai mata ya, atau insting yang kuat terhadap makhluk-makhluk tak kasat mata. Lalu beberapa wanita dilaporkan mengalami sebuah kayak kerasukan ya. Dia menangis histeris, terseduh-seduh tanpa sebab yang jelas. Namun sang pemilik boneka ini masih tetap ya bucin dengan bonekanya dan tidak mau menyerahkan atau menjual boneka kesayangannya tersebut. Kalau aku sih aku bye. Ada hantu yang kelima, yaitu boneka kaca yang berasal dari negara Rusia. Jadi boneka kaca ini asal Rusia yang konon dibuat oleh seorang Tsar Raja Rusia di tahun 1730 dan menyimpan sebuah kutukan di dalamnya. Dan menurut urban legend, pada saat zaman dahulu si selir sang raja ini menginginkan seorang putra dari sang raja untuk menjadi sang pewaris tahta dari sang raja. Namun naasnya bayi yang dilahirkan merupakan bayi perempuan, dan sang selir pun marah besar, kecewa ya, karena kondisi dari bayi yang ia lahirkan ini, mohon maaf ya, cacat dari lahir ya. Lalu sang selir pun tanpa berpikir panjang membunuh lalu membakar bayinya untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut. Lalu abu dari bayi yang ia lahirkan, bayi perempuan yang kasihan tadi yang tidak berdosa itu, dicampurkan dengan sebuah porselin dan tanah liat ya. Kemudian dijadikan sebuah boneka, yaitu boneka kaca, dan dipercaya menyimpan sebuah kutukan. Banyak orang yang percaya bahwa siapapun yang melihat boneka, mata dari boneka kaca ini sekitar 20 detik, dan ketika ia melihat mata boneka kaca ini berkedip, maka sang orang tersebut akan dijatuhi nasib malang atau bencana atau musibah ya, mungkin dari kecelakaan, sakit hingga meninggal dunia.
Dan boneka kaja pun akhirnya disimpan di sebuah tempat ya, di sebuah tempat di kerajaan ya, kayak Rusia yang turun temurun dan dijaga ketat. Takutnya boneka ini jatuh ke tangan orang yang salah hingga menimbulkan korban jiwa. Boneka hantu yang keenam yaitu boneka Joliet. Jadi boneka Joliet ini dipercaya merupakan boneka hantu yang menyimpan sejuta misteri, kisah tragis yang menyeramkan di baliknya. Jadi boneka Joliet ini, menurut cerita urban legend, boneka ini diberikan oleh nenek buyut ke cucu-cucunya hingga ke generasi keempat. Dan hal yang menyeramkan lagi menurut si ceritanya keluarga ini, boneka Joliet ini hanya ingin mengambil jiwa atau nyawa bayi laki-laki. Jadi 4 generasi keluarga ini bahkan dilaporkan tidak mempunyai anak atau putra laki-laki karena setiap yang melahirkan bayi laki-laki awalnya sehat ya bayinya, kemudian bayi laki-laki ini akan meninggal dunia secara mendadak setelah 3 hari dia dilahirkan. Jadi kejadian itu tidak hanya terjadi di generasi pertama, namun hingga terjadi di generasi keempat. Jadi aneh ya, sudah di luar nalar. Namun menurut keterangan sang pemilik boneka Joliet ini, ia percaya bahwa boneka Joliet ini merupakan tempat atau arwah ya, tempat dari arwah keempat jiwa anak laki-laki yang telah meninggal dunia. Dan banyak kejadian janggal dan menyeramkan terjadi di rumah sang pemilik. Mulai dari suara jeritan, rintihan, dan suara tangisan ya bayi di malam hari. Namun akan tetapi mungkin saking sayangnya boneka Joliet ini sudah antik ya, sang pemilik boneka Joliet ini tetap bersikeras untuk tidak menjual atau menyerahkannya ke sebuah museum. Boneka hantu yang ketujuh yaitu boneka Pupa. Jadi menurut urban legend, boneka ini sudah menemani sang pemilik sejak tahun 1920. Dan sang pemilik itu sayang hingga ia menyebut boneka Pupa ini sebagai teman terbaiknya. Namun tak lama berselang, jadi, sang pemilik boneka Pupa ini meninggal dunia. Bahkan sang boneka pun menyaksikan dan turut turut menjadi saksi ya, bisu ke atas kematian sang pemilik boneka itu sendiri, karena ikatan yang pernah terjalin di antara sang pemilik dan juga si boneka Pupa tersebut ya. Namun kejadian mengerikan pun terjadi semenjak sang pemilik boneka Pupa ini meninggal dunia. Jadi sang boneka ini sudah mulai bertingkah aneh ya. Ia suka menulis di sebuah kaca yang berembun ya, dengan tulisan "Hey Pupa". Dan ia dilaporkan sering berpindah tempat, di tempat satu ke tempat yang lainnya. Dan bahkan sang pemilik berusaha untuk merekam kejadian-kejadian mistis atau keanehan yang terjadi di boneka Pupa. Namun anehnya dan seramnya lagi, selalu ya kameranya tertutup oleh bayangan putih. Bahkan ada suara "No Pupa" gitu kan di setiap rekaman video. Serem ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan boneka-boneka yang berhantu? Kalau aku percaya sih, dan aku gak mau menyimpan boneka-boneka yang berbentuk manusia. Jadi gimana nih menurut komentar kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan
komen. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu setiap aku upload video terbaru. Jangan lupa hanya di channel aku Abi TV Zona. Sampai jumpa.